Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan aspek hukum dalam bisnis kali ini ya. Ya, jadi dari beberapa mata kuliah dan kali ini khusus di aspek hukum dalam bisnis kita akan membicarakan mengenai lembaga-lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan memberikan salam terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para mahasiswa sekalian ya. Dan saya ingin sekali supaya semua mahasiswa bisa tetap stay di rumah, tetap waspada, ya, bisa belajar di rumah, kemudian juga bisa fokus dan memahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, saya akan men-sharekan terlebih dahulu tentang materi yang akan kita pelajari, yakni tentang lembaga-lembaga pembiayaan. Baik, ini dia materi kita, ya, tentang lembaga-lembaga pembiayaan. Materi ini nantinya bisa diunduh juga oleh para mahasiswa di blog pribadi saya, yakni di ratnasuryani.wordpress.com. Silakan bisa diunduh dan bisa dipelajari ya dimanapun dan kapanpun. Ya, kita kembali lagi tentang lembaga-lembaga pembiayaan. Menu topiknya pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai pengertian lembaga pembiayaan dan ya macam-macam lembaga pembiayaan. Ada apa saja ya? Yuk kita bahas bersama. Ini dia latar belakangnya mengapa lembaga pembiayaan itu muncul di Indonesia, di antara kita gitu ya. Oke, dengan semakin maraknya dunia bisnis, tidak bisa kita elakkan lagi adanya kebutuhan dana yang diperlukan baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum. Ya, dalam upaya pengembangan usahanya tentunya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya. Sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan yang lainnya. Ya, jadi para usahawan baik di sini perseorangan maupun secara berkelompok atau tergabung dalam suatu badan hukum tertentu, upaya dalam mengembangkan usahanya, kemudian upaya untuk meningkatkan SDM-nya, mutu produknya, maka salah satu hal yang tidak bisa dielakkan adalah kebutuhan tentang pendanaan. Untuk mendapatkan dana tersebut, saat ini semakin banyak orang yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya. Ya, yang kita akan bahas mengenai lembaga pembiayaan ini. Oke ya, baik, ini adalah latar belakang bagaimana akhirnya banyak dan maraknya lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Ini definisinya mengenai lembaga pembiayaan. Pengertiannya adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang, ya barang modal begitu, dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Baik, ini adalah pengertiannya. Dan kita langsung masuk dalam macam-macam lembaga pembiayaan. Ada berbagai macam lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, ya. Di Indonesia ini baik dalam skala nasional ataupun skala internasional. Dalam artian memang pusat lembaga pembiayaannya ada di luar negeri, namun dilakukan pengelolaannya begitu itu diadakan juga di Indonesia. Dilakukan juga di Indonesia. Baik, ini dia bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Yang pertama ada sewa guna usaha,
Kemudian ada modal ventura atau venture capital. Kemudian ada perdagangan surat berharga. Kemudian ada anjak piutang atau factoring. Kemudian ada usaha kartu kredit. Dan yang keenam ada pembiayaan konsumen. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah di nomor 1, 2, 4, 5, dan 6. Ya. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai sewa guna usaha atau leasing. Para mahasiswa sudah sering ya mendengar istilah leasing ya. Leasing untuk pengertiannya dapat diartikan sebagai setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Oke ya, disertai dengan hak pilih atau opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau hanya memperpanjang jangka waktu leasingnya saja berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Nah, ini sesuai dengan definisinya, maka leasing atau sewa guna usaha itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara finance lease, maupun yang kedua secara operating lease. Apa bedanya? Ya, kita akan bahas juga. Yang pertama adalah finance lease. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Baik, finance lease ini banyak di Indonesia. Mereka bergerak misalnya dalam jual beli kendaraan bermotor gitu ya. Sebelum masa pelunasan dilakukan, gitu kan, maka sewa guna usaha diberlakukan bagi kendaraan bermotor yang memang sudah disepakati bersama, gitu. Dan berlaku untuk macam kegiatan finance lease jika di akhir masa kontrak ini penyewa guna usaha mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Artinya, ketika memang sudah berakhir masa kontraknya, barang yang disewa guna usahakan itu menjadi milik penyewa guna usaha. Gitu ya. Nah, yang kedua ada operating lease, adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Jadi ya memang hanya menggunakan saja, sewa guna usaha saja. Contohnya usaha penyewaan kendaraan bermotor misalnya, rental mobil begitu ya. Maka penyewa guna usaha di akhir masa kontraknya dia tidak punya opsi untuk memiliki atau tidak mempunyai opsi untuk membeli objek sewa guna usaha, tidak mempunyai opsi untuk membeli mobil yang dia rental tadi begitu. Dan maka dia harus mengembalikan mobil yang dia pinjam. Begitu ya. Itu perbedaan dari finance lease dan operating lease. Sebelum memulai kegiatan usaha di bidang leasing ini, akan didahului dengan suatu kontrak antara pihak penyewa dan pihak yang menyewa. Beberapa pihak yang bersangkutan, yakni yang pertama ada lessor, yang kedua ada lessee, yang ketiga ada lender, dan yang keempat ada yang disebut dengan supplier. Yang pertama lessor. Lessor adalah pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan.
Jadi tidak hanya satu, tapi beberapa perusahaan pun bisa. Disebut juga sebagai investor atau equity holders atau owner participants atau trusters owners. Itu adalah lessor, ya, pihak yang menyewakan barang gitu. Kemudian ada lessee. Lessee ini adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa guna yang mempunyai hak opsi. Ya, yang menyewa barang gitu ya. Ini sebutan untuk lessee. Kemudian lender ini disebut juga sebagai kreditur atau debt holders atas loan participants dalam transaksi leasing. Umumnya terdiri dari bank, kemudian ada insurance company, ada trust, dan ada yayasan. Dan yang terakhir, para mahasiswa, ada yang disebut dengan supplier. Nah, supplier ini adalah penjual dan pemilik barang yang disewakan. Gitu ya. Baik. Mungkin kita akan berikan contoh ya supaya bisa lebih jelas lagi. Katakanlah di satu perusahaan yang memberikan kegiatan, melangsungkan kegiatan sewa guna usaha atau leasing kendaraan bermotor misalnya. Sebagai lesinya, saya contohkan misalnya saya mengajukan untuk kredit kendaraan bermotor. Maka saya adalah lesi dan kemudian lessornya adalah pihak yang menyewakan barang. Itu adalah dari pihak yang menyewakan barang, ya, bisa jadi dari Astra, dari perusahaan-perusahaan lain, Sinta Motor, misalnya kalau di Banjarnegara ya, gitu. Kemudian lendernya, yang disebut dengan lender, misalnya saya menggunakan FIF sebagai finance list saya, gitu. Ini adalah lendernya. Macam-macam ya, di Banjarnegara atau di Indonesia ada FIF, ada WOM, Finance, dan lain sebagainya. Kemudian suppliernya. Suppliernya yang menjadi contoh di sini adalah produk Honda. Gitu ya, ini adalah penjual atau pemilik barangnya dari produk Honda. Begitu, semoga bisa dipahami. Nah, contoh perusahaan leasing yang ada di Indonesia itu ada macam-macam, banyak sekali. Saya berikan ada 7 contoh. Yang pertama ada Adira Finance, ada BCA Finance, ada BFI Finance, kemudian ada FIF, ada WOM, ada juga Otto, ada Summit, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sepertinya ya. Ya, baik, kita beranjak kemudian kepada yang kedua, lembaga pembiayaan yang kedua, yakni modal ventura atau venture capital. Ya, ini masih sedikit digunakan di Indonesia, meskipun memang beberapa perusahaan menggunakan jasa dari modal ventura. Modal ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini dia ada istilah baru ya yang kita pelajari dalam modal ventura, yakni perusahaan pasangan usaha. Baik. Apa itu perusahaan pasangan usaha atau PPU? Yakni suatu perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura. Oke ya, semoga bisa dipahami. Ada 3 jenis pembiayaan modal ventura. Yang pertama adalah conventional loan. Pinjaman jenis ini bisa diberikan tanpa jaminan dan bisa pula disertai dengan jaminan. Secara konvensional, biasanya memang terjadi dalam
ranah trust atau kepercayaan saja. Kemudian ada conditional loan. Modal Ventura turut menikmati laba dan turut menanggung kerugian dari perusahaan yang dibiayai. Jadi sesuai dengan kondisi yang terjadi. Yang ketiga ada equity investment. Modal Ventura menyertakan saham untuk mendukung kegiatan perusahaan yang baru berdiri dan kerjasama di bidang manajemen. Baik, memang ada 3 jenis pembiayaan modal Ventura ini, namun hingga saat ini ya masih rancu dari ketiga ini dan masih belum bisa dijelaskan, dijabarkan secara lebih detail lagi, gitu ya, mengenai 3 jenis pembiayaan modal Ventura. Ya, ini untuk tambahan informasi saja. Baik, kita lanjutkan. Dasar hukum modal Ventura. Ada 2 dasar hukumnya. Yang pertama adalah Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK titik 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Ini ya dasar hukumnya. Jadi sejak 1988 itu ternyata lembaga pembiayaan modal Ventura ini sudah disahkan dan sudah ditetapkan dalam Kepres dan diperkuat dengan keputusan Menteri Keuangan. Gitu ya. Untuk contoh-contohnya, perusahaan modal Ventura ini ada beberapa, yakni yang pertama ada Cyber Agent Venture. Ini asalnya dari Jepang dan di Indonesia berkontribusi terhadap Tokopedia. Oke. Kemudian ada 50 Startups yang sejak 2013 menjadi salah satu investor Bukalapak. Bukalapak.com. Semua tahu ya. Dan yang ketiga, ini ada modal Ventura bernama Venox Venture Capital yang menghubungkan antara perusahaan yang dibiayai dengan partner yang ada di Jepang, perusahaan yang ada di Jepang. Baik, ini adalah contoh-contoh perusahaannya untuk modal Ventura. Saya lanjutkan. Yang ketiga, lembaga pembiayaan yang ketiga adalah anjak piutang atau factoring. Merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan, serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Baik, seperti apa sebenarnya anjak piutang ini? Ini pun juga masih asing di Indonesia, ya. Tapi kita akan pelajari bersama. Transaksi anjak piutang merupakan pengalihan mutlak yang dilakukan oleh klien atau penjual piutang terhadap perusahaan factoring atas utang pihak ketiga atau debitur, karena adanya pembelian barang atau jasa dari pihak kreditur dan piutang atau tagihan-tagihan yang sifatnya hanya jangka pendek saja. Pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang ini atau factoring ini, ya, ada 3. Yang pertama adalah perusahaan factoring itu sendiri. Perusahaan factoring ini biasanya tidak memiliki customer. Kemudian yang kedua disebut dengan klien. Klien ini adalah pengguna jasa perusahaan factoring, seperti pedagang, kemudian pabrik, pemilik toko, petani, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita sebut sebagai customer. Customer ini adalah pihak yang berhutang kepada klien. Oke, jadi ada 3 ya. Nah, mekanisme kerjanya seperti apa?
Ini adalah urutannya. Dari yang paling dasar, nomor 1, paling bawah, penjual atau klien menyerahkan barang kepada pembeli atau customer. Ya. Kemudian yang kedua, pembeli menyerahkan invoice kepada penjual. Yang ketiga, klien menyerahkan fotokopi invoice kepada perusahaan factoring. Oke, yang tadi invoice yang diterima dari pembeli diberikan kepada perusahaan factoring. Kemudian yang keempat, perusahaan factoring segera membayar sampai 80% dari nilai kepada pembeli, kemudian pembeli membayar tagihan kepada perusahaan factor. Oke, dan yang terakhir, perusahaan factor mengembalikan sisa pembayaran kepada penjual sebesar 20% dari nilai invoice yang dikurangi fee yang telah disepakati bersama dalam kontrak factoring. Iya, jadi sudah genap 100% di tahap yang kelima. Ini adalah mekanisme kerja factoring. Jadi di sini klien atau penjual itu ada di tengah-tengah antara pembeli dan factoring atau perusahaan anjak piutang. Keuntungan anjak piutang atau factoring ini dapat saya tuliskan di sini ada 5. Ya. Yang pertama, adanya peningkatan modal kerja. Dengan pengalihan piutang, klien akan memperoleh pembayaran di muka sampai dengan 80% dari nilai tagihan, sehingga mampu mempercepat perputaran dana untuk meningkatkan aktivitas penjualan. Nah, ini penjualan yang dilakukan klien ya. Kemudian yang kedua, adanya perlindungan kredit. Sejalan dengan peningkatan volume penjualan secara kredit, perkembangan usaha berarti bertambahnya juga risiko kredit. Risiko kreditnya semakin bertambah ya. Yang ketiga, keuntungannya adalah adanya manajemen kredit. Perusahaan factoring memiliki data kredit yang terpercaya, sehingga klien dapat memanfaatkan kredit analisis perusahaan factoring tersebut. Yang keempat, penagihan piutang menghemat waktu dan biaya klien. Perusahaan factoring mengemban tanggung jawab atas tagihan faktur-faktur yang dialihkan kepada mereka oleh klien. Yang kelima, keuntungannya adalah adanya administrasi penjualan. Jurnal penjualan klien akan dikomputerisasikan dengan sistem yang dimiliki perusahaan factoring. Jadi jelas ya, ada jurnal penjualannya, administrasinya bagaimana, itu kelihatan di sana. Ini dia keuntungan untuk factoring. Nah, ini contoh-contoh perusahaan yang bergerak di bidang anjak piutang atau factoring. Yang cukup terkenal, itu yang pertama ada Aditama Finance, kemudian ada SG Finance, ada PT IFS Capital Indonesia, dan yang keempat ada PT Tifa Finance. Nah, ini para mahasiswa bisa googling, searching, kira-kira perusahaan-perusahaan ini mekanisme bekerjanya apakah seperti yang tadi kita bicarakan atau tidak. Kemudian mengapa mereka bisa maju dengan anjak piutang. Nah, itu silakan dipelajari lebih lanjut ya, googling, searching sebanyak mungkin informasi dan literatur. Ya, kita lanjutkan untuk lembaga pembiayaan berikutnya, yakni usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit ini memang sudah mulai marak digunakan, ya. Perusahaan kartu kredit atau credit card company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Setiap transaksi atau pencairan yang dilakukan
Pemegang kartu kredit cukup menunjukkan kartu kreditnya untuk dicatat dan diperiksa kebenarannya. Sedangkan kartu kreditnya tetap dikembalikan kepada pemegangnya dan sama sekali tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Ini dia kartu kredit. Oke, sebelum beranjak ke selanjutnya. Untuk usaha kartu kredit ini sendiri, ya, memang biasanya digunakan masih lebih banyaknya pada personal, hanya pada personal. Bentuknya seperti kartu ATM, begitu ya, dan ini bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan pembiayaan atau pembelian, begitu, pembayaran, ya, dengan biasanya ditentukan limit kredit pada kartu kredit yang bersangkutan. Baik, selanjutnya ada pembiayaan konsumen atau Consumer Finance Company. Adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Ini pun sama seperti tadi yang di depan, kita berbicara tentang anjak piutang, kemudian ada modal ventura, ya. Sudah diakui sejak tahun 1988. Sudah lama ya. Ya, melalui SK Menteri Keuangan nomor 1251 garis miring KMK titik 013 garis miring 1988. Berbeda dengan bank, pembiayaan konsumen akan melihat barang-barang apa saja yang dibiayai. Sedangkan bank akan melihat siapa saja yang akan mendapatkan bantuan dana. Oke, bedanya kalau pembiayaan konsumen ini yang dilihat adalah barangnya apa yang akan dibiayai, tapi kalau bank itu siapa yang akan mendapatkan bantuan dana gitu ya. Nah, persamaannya objek keduanya sama, yakni barang-barang konsumsi dan mengenakan bunga sebagai biaya. Ini ada contoh, PT Adira Quantum Multifinance berfokus pada pembiayaan konsumen dengan penyediaan barang-barang elektronik maupun kebutuhan rumah tangga secara angsuran, secara berkala gitu ya, dibayar secara berkala. Ya, ini dia untuk pembiayaan konsumen. Oh, ternyata materi kita sudah selesai ya. Untuk lembaga-lembaga pembiayaan, saya kira cukup sekian. Nah, bagi para mahasiswa, ya jangan lupa untuk mengunduh materi saya yang sudah saya upload, sudah saya unggah di akun blog pribadi saya. Oke, untuk para mahasiswa yang memang sudah saya informasikan di Classroom Google, silakan bisa download ya, masuk ke link yang sudah saya tautkan di blog pribadi saya dan silakan unduh untuk menambah literatur para mahasiswa sekalian. Dan untuk di channel YouTube saya, silakan bagi yang belum subscribe segera subscribe ya. Segera juga bunyikan loncengnya sehingga untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kalian bisa mendapatkan notifikasi lebih awal. Begitu. Baik para mahasiswa, ya. Saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah bersedia mampir ke channel saya, sudah mengikuti perkuliahan pertemuan pada kesempatan kali ini bersama dengan saya, dan jika ada kesalahan yang saya lakukan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, saya akan mencoba untuk memperbaiki jika memang ada banyak kesalahan yang saya lakukan. Baik para mahasiswa, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa di pertemuan perkuliahan berikutnya. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Belajar dimanapun, kapanpun, tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.